Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dearesti Ramadhani Sopali dengan NIM 23042140. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran kader atau fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan strategi optimalisasinya. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat pada pertemuan 6. Baik, langsung saja saya masuk ke pemaparan materi. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Dalam proses tersebut, kader atau juga bisa disebut dengan fasilitator memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama perubahan sosial. Fasilitator tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan atau bisa juga disebut dengan change agent yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan masyarakat dalam mengadopsi informasi. Berikutnya, masuk kepada materi ketepatan dalam merumuskan peran kader atau fasilitator itu sendiri. Agar pemberdayaan berjalan dengan efektif, peran kader atau fasilitator harus dirumuskan secara tepat. Seperti yang pertama, sebagai agen perubahan. Fasilitator berperan dalam mendiagnosis kebutuhan nyata masyarakat atau bisa juga disebut dengan real need, serta mengubahnya menjadi kebutuhan yang dirasakan dan bisa juga disebut dengan felt need. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Artinya, kader tidak boleh langsung menggurui, tetapi harus memahami kondisi dari masyarakat itu terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai penghubung atau bisa disebut juga sebagai mediator. Fasilitator menjadi jembatan antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan dengan masyarakat. Perannya itu sebagai atau meliputi sebagai orang yang akan menyampaikan kebijakan dan inovasi kepada masyarakat, serta menyampaikan aspirasi masyarakat itu sendiri kepada pemerintah. Yang ketiga, itu sebagai edukator dan diseminator. Fasilitator berfungsi memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat, serta menyebarluaskan informasi dan inovasi. Tujuannya agar ada perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, sebagai konsultan dan advokat. Fasilitator memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, serta membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membela kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang rentan atau kelompok yang lemah. Yang kelima, sebagai organisator dan penggerak, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat, mengorganisasi kelompok, serta memobilisasi sumber daya. Dan yang terakhir, sebagai monitoring dan evaluator. Peran penting lainnya itu seperti mengawasi jalannya program yang sedang dijalankan, menilai keberhasilan kegiatan, serta memberikan perbaikan untuk program ke depannya. Baik, materi berikutnya yaitu tahapan peran fasilitator atau kader dalam pemberdayaan. Peran kader atau fasilitator ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan atau pencairan diri biasa disebut, yaitu membangun hubungan dengan masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua, tahap penggerakan, menumbuhkan kesadaran masyarakat, menentukan prioritas program, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang sedang dijalankan. Yang ketiga, itu tahap pemantapan, seperti memperkuat kelembagaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan program yang sedang dijalankan. Materi berikutnya yaitu ada strategi mengoptimalkan peran kader atau fasilitator. Agar peran kader berjalan maksimal, diperlukan beberapa strategi optimalisasi. Yang pertama, peningkatan kompetensi.
Fasilitator harus memiliki yang pertama itu kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan tentang masyarakat dan inovasi, serta keterampilan untuk memfasilitasi. Hal ini penting agar pesan yang disampaikan dapat mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, penguatan empati dan pendekatan sosial. Fasilitator ini harus memahami kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, harus bersikap ramah dan terbuka terhadap masyarakat, serta ketika menyampaikan sosialisasi itu tidak bersifat memaksakan, karena empati menjadi kunci keberhasilan dari suatu pemberdayaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Optimalisasi dilakukan melalui seperti pelatihan, seminar dan workshop, serta studi lapangan. Karena ilmu dan teknologi akan terus berkembang sehingga dibutuhkan pelatihan secara terus-menerus atau studi lapangan ini. Selanjutnya, yang keempat ada membangun kemitraan. Fasilitator perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta masyarakat itu sendiri, tujuannya untuk memperkuat sumber daya dan dukungan program. Yang kelima, penguatan kelembagaan masyarakat, yaitu membentuk kelompok masyarakat, mengembangkan organisasi lokal, serta meningkatkan kemandirian pada diri masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program, mengetahui kendala, serta menyusun perbaikan dari kendala yang ditemukan tadi. Dan terakhir itu melakukan menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata di lapangan. Fasilitator itu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Jangan sampai program yang dilaksanakan ini tidak tepat sasaran. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, sehingga dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa peran kader atau fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat sangat kompleks, meliputi fungsi sebagai agen perubahan, pendidik, mediator, organisator, hingga evaluator. Ketepatan dalam merumuskan peran tersebut sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kompetensi, empati sosial, kemitraan, serta monitoring yang berkelanjutan agar masyarakat benar-benar menjadi mandiri dan sejahtera setelah dilakukannya pemberdayaan itu nanti. Baik, demikian pemaparan materi mengenai peran kader atau fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat serta strategi optimalisasinya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau cara penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.